saat ini kita mau menjelaskan mengenai alat uji IAS-11, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara gunanya. Oke, untuk pertama, untuk menghidupkan ada tombol ini, tombol on, kita pencet beberapa detik sampai dia menyala. Oke, nanti dia akan memfilter dan dia butuh beberapa lama untuk bisa stabil sampai keadaan dia siap untuk melakukan pengujian. Nah, ini preparation dan dia akan lakukan self calibration. Kita tunggu beberapa menit. Mungkin bisa disampaikan aksesorisnya, Pak? Sambil menunggu, Ya. akan saya jelaskan mengenai aksesorisnya. Di sini ada DN20 yang biasa digunakan buat kejis. Untuk AI sendiri biasanya menggunakan DN8. Dua-duanya sudah menggunakan quick fitting connection. Quick fitting ini bisa disambungkan dengan hose seperti ini. Yang nantinya ukuran bagian sebelah sininya akan connect ke Connex I1 seperti ini. Juga di sini ada kabel grounding yang bisa kita pasangkan di sini. Di bagian sininya larinya ke PMT seperti itu. Dan untuk kita ada alat adapternya karena alat ini menggunakan baterai dan perlu di charger. Dikoneksi ke sebelah sini dan ini masuk ke main. Oke. Dan juga di sini disuplai dengan tas, di mana tas ini akan menggembung seperti ini. Setelah diisi, dia dikoneksikan ke port nomor 3 seperti ini. Ini fungsinya adalah ketika kita mau menguji tabung yang tidak bisa di pumping bag, kita langsung masuk sini, langsung masuk ke sini, nanti tidak perlu di pumping bag, gasnya bakal tersimpan di sini, seperti itu. Oke, dan kemudian kita juga punya di sini ada karena di sini kita tahu bahwa banyak PMT-nya brand tertentu yaitu ABB. Kita ada juga koneksi untuk PMT ABB untuk bisa lakukan pengujian. Di mana di belakangnya itu koneksinya DN8 ya, bisa dikoneksikan ke sini seperti ini. Dan ini sudah self sealing, artinya ketika kita buka dia akan menutup sendiri, cuman yang depannya tidak self sealing ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah ready. Oke. Ketika ini sudah ready, kita bisa lakukan taruh ini ke PMT dan ini langsung masuk ke sini ya. Lalu kita lakukan measurement ada beberapa opsi. Kalau kita menguji ke PMT dan tidak menggunakan tas ini ya, itu bisa dipilih yang bagian sebelah sini. Oke. Kalau kita pilih pump back directly, artinya itu akan menguji lalu bakal dibalikan ke kompartemen langsung. Tapi saran saya adalah selalu menggunakan pengujian 2 kali secara berturut-turut tanpa pumping back directly. Misal kita uji pertama langsung start seperti ini, langsung kita uji tes begitu. Oke, saya cancel dulu. Yang keduanya kita bisa lakukan pump back directly baru start. Nah, itu nanti di hasil uji kedua dia akan langsung pumping back seperti itu. Nanti hasilnya akan ada di sini seperti ini. Dia akan tertera mengenai oke atau enggak oke-nya. Hasilnya di atas ini standarnya. Oh, ini standarnya. Oke. Close.
Di sini ada beberapa pengaturan. Pengaturan bisa dibuka dari sini. Ini untuk pengaturan waktu, ini pengaturan limit SF6, SO2, dan humidity. Ini tergantung teman-teman mau diukurnya berapa, sedangkan yang ini tidak digunakan ya. Kemudian ada sistem, di sini ada date and time untuk mengatur date and time. Di sini ada sensor info, sudah bisa kapan sensor yang digunakan dan bisa dikalibrasi kapan. Sebentar. Kemudian setting, di sini ada satuannya. Misalnya tadi KPA atau humidity, ya bisa diubah-ubah. Oke. Nah, misal kita sudah melakukan pengujian dan di dalamnya tersimpan gas SF6. Itu di sini biasanya akan ada warna kuning, ya. Itu kita bisa lakukan empty storage untuk mempumping back ke kompartemen atau ke tabung yang tekanannya di bawah 10 bar, karena pumping back ini hanya sampai 10 bar. Kita bisa lakukan seperti ini, empty storage. Tergantung kita melakukan dari lewat port mana, port 1 atau port 2. Oke. Atau bahkan kalau misalnya kita mau mengosongkan ini, tabung gas ini, itu kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih include external storage compartment at port 3. Kita centang, kemudian kita pencet empty storage pada port 1 atau port 2. Nanti tabung tas ini bakal mengosongkan sendiri juga. Seperti itu. Oke. Demikian penjelasannya. Terima kasih.